Hai sahabat rumah belajar, salam rumah belajar. Tahukah sahabat mengapa peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Hai sahabat, kali ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 6 semester 1 KD 3.4 mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu mengetahui komponen-komponen listrik dan fungsinya. 2. Siswa mampu mengetahui rangkaian listrik sederhana. Tahukah sahabat, ada dua macam listrik berdasarkan sumbernya, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis contohnya adalah petir. Listrik dinamis merupakan listrik yang secara luas digunakan hingga saat ini. Adapun komponen listrik dinamis yang sering kita temui yaitu 1. Kabel, berfungsi sebagai alat penghantar listrik. 2. Saklar, berfungsi sebagai alat penyambung atau pemutus arus listrik. 3. Soket, berfungsi sebagai alat percabangan arus listrik. 4. Sekring, berfungsi memutus arus listrik jika kelebihan beban yang ditentukan. Sekring juga berfungsi melindungi dari bahaya kebakaran akibat dari konsleting atau hubungan arus pendek. Berikutnya, komponen listrik yang menghasilkan arus listrik. Contohnya: 1. Baterai, 2. Dinamo, 3. Aki atau akumulator, dan 4. Generator. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus dan tidak terhubung. Rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa percabangan. Berikut adalah contohnya. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersama. Jika lampu satu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Kelebihannya, membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit. Biaya membuat rangkaian lebih murah. Kekurangannya, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun sejajar atau bercabang. Berikut contohnya. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel: jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala.
Nyala lampu sama terang. Kekurangannya membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Terima kasih.